Ya, abstrak. Itu sebabnya hampir semua bidang ilmu, kalau ditelusuri terus, ilmu-ilmu empiris ya, yang serba terbatas, kalau ditelusuri terus, ujung-ujungnya si orang itu akan jadi filsuf. Ekonomi, misalnya, siapa namanya, Amartya Sen, tadinya dia dapat Nobelnya ekonomi kan? Dia otak-atik katanya soal bagaimana mekanisme ekonomi bisa mensejahterakan rakyat kecil segala macam, tapi dengan segala hukum ekonomi. Tapi lama-lama karena dia berpikir terus, akhirnya apa sih yang menjadi pertaruhan gitu kan ya? Pembangunan, terus peradaban ini apa? Dan akhirnya konflik identitasnya apa? Dia jadi filsuf dong gitu ya. Udah lewat dunia ekonomi, dia udah akhirnya jadi gitu. Ya, nah, jadi yang saya mau bilang juga kenapa filsafat dibutuhkan oleh level S3 juga karena secara tradisional dalam dunia ilmiah hampir segala bidang disebutnya kalau oleh S3 itu PhD kan. Artinya memang itu level filosofis. Filosofi, dokter. Jadi bidang apapun level S3 adalah level filosofis. Sebenarnya itu kalau S1 itu pemahamannya apa ya? S1 itu semacam pemahaman atas peta bidang keilmuan gitu kan, itu keseluruhan gitu tuh kurang lebih ngegrip lah gitu ya. Itu sudah lumayan. Kalau S2 tuh mulai keterampilan teknis, teori, skill dan segala macam itu. Pengalaman, keterampilan. Nah, S3 tuh bagaimanapun juga adalah wilayah temuan, dan untuk itu dibutuhkan pemahaman yang mendasar pada atas bidangnya, tapi juga keterkaitan bidang Anda masing-masing itu dengan the whole civilization ya, dengan kehidupan peradaban manusia yang lebih luas. Baru di situ Anda diharapkan come up with some kind of invention, temuan baru, discovery atau invention terserah. Kalau discovery itu sudah ada, cuman kita nemu. Tapi kalau invention itu benar-benar terobosan baru, temuan baru. Terus pendeknya, dengan kata lain, untuk menemukan sesuatu pada level S3 itu dibutuhkan wawasan yang sangat luas dan dalam. Khususnya antara keterkaitan bidangnya itu dengan seluruh dinamik kehidupan manusia sebenarnya gitu. Pada sisi itu, S3 adalah level filosofis dalam arti itu, pemahamannya filosofis dalam arti di situ ada complexity, melihat kompleksitas dan kedalaman. Kedalaman filosofis dalam arti itu. Bukan mesti berarti bahwa mengaitkan segalanya dengan filsafat barat ya, enggak. Ini dalam arti yang umum. Orang harus paham kompleksitas duduk perkaranya, tapi juga kedalaman. Dalam arti itu filosofis. Epistemologi adalah filsafat tentang pengetahuannya. Jadi segala hal yang berkaitan dengan pengetahuan di situ ada macam-macam jenis pengetahuan, sumbernya dari mana aja gitu kan, kenapa kita bisa tahu dan sejauh mana kita bisa tahu dan seterusnya gitu. Terus bahwa pengetahuan itu berkaitan dengan kebenaran dan sebagainya. Pengetahuan objektif itu kurang lebih kayak apa dan seterusnya itu tuh ini ya. Bagian dari sini itu ada filsafat ilmu, karena ilmu dalam arti sains hanyalah salah satu jenis pengetahuan di antara banyak sekali pengetahuan, gitu kan ya. Pengetahuan ada banyak, dan bahkan sebenarnya setiap kelompok etnik juga menciptakan pengetahuannya sendiri sebenarnya, gitu kan ya. Banyak sekali. Misalnya jejamuan, terus apa lagi, terus hitung-hitungan itu kan. Kayak yang suka muncul di primbon segala macam itu kan juga pengetahuan dong, tapi tidak ilmiah. Nah, pengetahuan ilmiah itu sains, ya. Gitu. Nah, bagian dari epistemologi adalah filsafat ilmu.
yaitu filsafat yang memikirkan hakikat ilmu sebenarnya. Ilmu itu apa gitu ya. Jadi ini ilmu itu apa? Maksudnya kekhasannya di mana gitu kan? Kekhasannya itu apa dibanding pengetahuan-pengetahuan yang lain? Yang disebut science itu. Karakteristik yang khasnya itu apa? Lalu misalnya tujuan spesifiknya gitu. Tujuan spesifiknya, kemudian etos kerjanya, cara kerja seorang ilmuwan itu sebetulnya gimana gitu ya. Kemudian yang juga akan kita bahas adalah persoalan-persoalan yang dihadapinya. Jadi persoalan di dalam dirinya sendiri, tapi juga persoalan dampaknya keluar ya. Jadi masalahnya misalnya. Pendeknya hal ihwal sekitar sains itu ya. Sekali lagi, saya ulang lagi, perkuliahan kita akan kita bagi ke dalam dua ini, diakronik dan sinkronik. Maksudnya, misalnya untuk mengetahui sesuatu itu kan kita bisa melihat sejarahnya gitu kan ya. Bisa melihat sejarahnya, itu kita sebut diakronik, maka ini historis. Diakronik itu historis saja gitu. Kalau kita mau tahu misalnya spidol ini apa gitu, orang juga bisa meneliti dulu dulunya alat tulis jenis begini tuh berawal dari apa segala macam gitu kan, itu dari sejarahnya. Tapi bisa juga langsung aja spidol ini sekarang ini biasa dipakai oleh pihak mana dan dibuat di pabrik mana dan seterusnya kayak gitu. Itu langsung sistematik, namanya sinkronik. Atau analitis saja, langsung analitis saja, artinya langsung dibedah aja bendanya gitu. Nah, kita juga akan menggunakan dua pendekatan itu. Dari sudut sejarah itu ada perlunya untuk melihat pilar-pilar yang membentuk dunia ilmiah hari ini ya. Kita akan melihat pilar-pilar dunia keilmuan hari ini. Yang sudah membentuk dunia keilmuan hari ini. Dan dalam rangka ini kita akan bagi menjadi 3 babakan yang gampangan. Di situ pramodern, lantas modern, dan postmodern. Ini babakan yang gampangan. Tapi sekaligus bisa memperlihatkan tendensi yang memang khas pada setiap zaman itu. Itu masing-masing dengan tokoh-tokohnya sendiri gitu ya. Pramodern ada tokoh-tokohnya, modern juga, dan postmodern juga. Nah, yang sinkronik itu langsung saja analitis nanti ke persoalan-persoalan, misalnya di sini kita akan melihat contohnya, misalnya syarat-syarat keilmiahan, ilmiah itu apa gitu kan, terus metode umum ilmiahan. Sebutlah gitu, metode umum ilmiah. Lantas ada persoalan-persoalan mendasar.
dalam dunia ilmu itu bagian yang panjang di situ karena ada persoalan konsep kebenaran yang berubah, ada masalah etis, ada masalah macam-macam masalah di situ di wilayah ini. Tapi garis besarnya kurang lebih seperti itu. Lama sekali salah satu prinsip yang dipegang oleh dunia sains sebetulnya adalah verifikasi, kan? Verifikasi. Nah, intinya adalah kalau bagi Popper, jatuhnya verifikasi itu hampir selalu berarti pembenaran diri gitu, bukan ilmu tidak menuju pada kebenaran akhirnya, tapi pada pembenaran diri gitu. Itu kecenderungan dan saya kira kalau Anda bikin disertasi kelaknya segala macam itu juga Anda kan lebih kurang lebih menyeleksi juga gitu, mana teori-teori yang mendukung teori Anda gitu kan ya, dan sebisa mungkin menyingkirkan fakta-fakta yang mengganjel gitu kan ya, yang tidak mendukung Anda gitu. Gitu kan, itu tuh manusiawi sekali bahwa kita selalu pengen membenarkan diri, memverifikasi diri. Tapi verifikasi itu tidak membuat ilmu tidak berevolusi. Jadi verifikasi tradisional gitu, itu tidak membawa kemajuan yang progresif pada dunia sains gitu ya. Hanya membawa pada pembenaran diri terus-menerus. Artinya juga membuat ilmu tidak berevolusi. Ilmu tidak berevolusi. Karena setiap teori akan membenarkan dirinya sendiri terus-menerus gitu. Maka yang diperlukan adalah itu falsifikasi ini. Yang dibutuhkan adalah falsifikasi. Falsify itu berarti menyalahkan, menumbangkan ya. Menumbangkan ya. To falsify berarti menumbangkan. Menumbangkan apa? Menumbangkan teori sebelumnya. Jadi disertasi Anda itu akan berbobot ilmiah sekali kalau berhasil menghantam dan merusakkan teori sebelumnya gitu. Itu baru itu berbobot ilmiah tinggi sekali gitu. Jadi falsifikasi sekurang-kurangnya itu dua, mampu merobohkan teori sebelumnya, memfalsify, menyalahkan teori sebelumnya. Dan kedua, statement-statement atau tesis-tesis yang Anda ajukan itu juga cukup spesifik, cukup prediktif sedemikian hingga juga gampang ditumbangkan oleh orang lain. Gitu. Misalnya gini, banyak ilmuwan ya yang melahirkan tesis-tesis yang sebenarnya sangat ambigu sehingga tidak bisa diserang, tidak bisa dibilang salah atau benar gitu kan ya. Omongan-omongan filosofis kebanyakan kayak gitu, kayak Freud misalnya gitu kan ya, bilang bahwa tindakan-tindakan tertentu itu muncul sebagai kompensasi misalnya atas rasa problem seksual masa kecil atau apapun lah kayak gitu-gitu. Tapi segala hal lantas bisa ditafsirkan sebagai kompensasi atas problem seksual itu gitu ya. Karena tidak apapun gitu ya, yang bertentangan sekalipun bisa ditafsirkan sebagai itu. Itu kan berarti tidak presisi. Statusnya jadi kayak omongan dukun yang begini. Kalau kita tanya, "Mbah, besok kurang lebih cuaca bagaimana?" Terus dia bilang, "Hanya ada 2 kemungkinan besok itu. Atau hujan atau tidak hujan sama sekali." Gitu. itu apa gitu ya? Itu tidak spesifik gitu ya. Tidak usah seorang dukun untuk mengatakan itu gitu kan ya. Persis seperti gimana prospek saya ini S3 akan gagal tuh. 2 kemungkinan, atau gagal atau berhasil gitu ya. Apaan gitu. Itu tuh tidak spesifik gitu ya.
Nah, kayak gini itu kan susah mau ditumbangkan apanya gitu ya, omongan-omongan general seperti ini. Nah, kalau berani betul, tesis yang bagus adalah yang nekat. Jadi kalau ditanya bagaimana nasib S3 saya nanti, dia harus persis omongannya gitu. Anda akan berhasil, tapi dengan nilai yang tidak cukup bagus gitu kan, gitu. Nilainya apa gitu ya disebut, atau sebaliknya Anda akan berhasil dengan cum laude dan seterusnya. Spesifik gitu. Jadi persis seperti kalau seorang dugem ditanya besok cuaca bagaimana, besok akan hujan jam 4 lebih seperempat, misalnya gitu kan ya. Itu tuh presisi, dan itu gampang sekali ditumbangkan. Kalau tidak terjadi hujan ya udah tewasnya. Jadi harus cukup spesifik, artinya pernyataan-pernyataan cukup spesifik untuk cukup spesifik dan bahkan memiliki tingkat prediktif yang tinggi. Jadi sains yang bagus itu memiliki kemampuan prediktif yang tinggi. Kalau begini, kalau kondisinya begini, harus terjadi begini, gitu loh. Nah itu baru. Kalau semakin nekat dan semakin berani begitu, sebenarnya sains itu makin bagus, makin spesifik, prediktif, untuk bisa ditumbangkan, ya, atau disanggah. Kalau ternyata tak tersanggah, nah itu baru. Jadi prinsipnya jangan pembenaran, penyanggahan gitu yang mesti di falsifiable. Jadi ini maksud dia tuh istilahnya harus cukup spesifik untuk menjadi falsifiable. Jadi jangan terlalu umum-umum gitu kan ya. Nah hanya dengan itu sebetulnya sains akan maju. Saya ulang lagi yang mungkin pernah saya ceritakan karena itu yang paling spektakuler. Jadi misalnya realitas anatomi kita itu seperti apa? Itu kan macam-macam itu kan. Tempo hari saya bilang bahwa kalau versi sains ya tentu saja apa namanya yang biasa kita lihat di laboratorium atau di sekolah-sekolah. Artinya anatomi manusia adalah manusia dibelah, udah aja gitu. Penampangnya ya kayak gitu. Itulah anatomi manusia. Tapi misalnya untuk orang-orang akupunktur, ini nggak bunyi sama sekali. Ini bukan anatomi buat dia. Ya emang anatomi tapi juga nggak ada artinya gitu ya. Karena anatomi buat dia adalah titik-titik meridian seperti itu. Yang untuk saintis tidak bisa juga, nggak bisa dibaca. Tapi sama anatomi, kan? Sementara untuk orang-orang yoga itu cakra ya, cakra, kundalini, seperti itu. Anatomi juga, tapi dibaca secara lain. Maka penyakit-penyakit juga bisa dibacanya secara lain. Pijat refleksi misalnya gitu kan, itu cara membaca yang aneh sekali. Bahwa semua penyakit tubuh ada di kaki gitu. Itu tuh nggak kepikir kan kalau dalam dunia sains. Tapi itu ngefek dan it might be true gitu ya. Mungkin bener sih gitu. Bahwa itu kayak terminal semua ini. Dan itu semua unik kan, unik. Jadi anatomi yang sama, tubuh yang sama, tapi kan bisa nongol sebagai sesuatu yang berbeda, dimengerti secara berbeda. Ini logika yang paling simple barangkali ya, yang sains. Karena apakah anatomi manusia? Ya belah aja, itu kok kayaknya sederhana sekali gitu ya. Sebenarnya itu dalam arti itu common sense banget. Ini sebenarnya canggih. Yang akupunktur bisa sangat canggih. Ini juga canggih sekali. Karena itu membutuhkan itu abstraksi yang kita nggak tahu apa itu. Abstrak, nggak kelihatan, tapi seringkali tepat. Terus kalau tapi ini presisinya lebih tinggi. Dalam kasus tertentu mungkin,
Dalam kasus yang lain mungkin ini. Dalam kasus yang lain lagi presisinya itu lebih tinggi. Itu persis dalam dunia persilatan. Kita selalu, saya selalu membayangkan begitu. Hampir setiap mazhab gitu kan ya, setiap mazhab bilang harus begini begitu. Dan bisa bertentangan sama sekali antara aliran yang satu dengan aliran yang lain. Toh semuanya juga sama, menghasilkan tenaga dalam yang sama juga. Ngefek semuanya. Jadi sebenarnya nggak ada rumus. Kalau dilihat secara gitu, nggak ada rumus yang pasti. Yang mengherankan adalah kenapa sih para empu itu kok bisa menemukan ya gerak-gerak aneh itu. Sama juga dulu orang yang menemukan beginian siapa ini gitu. Atau ini kok bisa gitu. Gimana? Ya, jadi nah ini terutama orang menyadari ini karena bahkan dalam dunia fisika pun terjadi seperti itu, bahwa lama sekali orang melihat dia elemen terkecil dari realitas itu atom dan kayak partikel, tapi pada saat yang sama dia berkelakuan lain juga gitu ya, kayak gelombang. Nah itu kan di wilayah sains pun sudah seperti itu. Jadi ada ketidakpastian kan di situ. Nah, jadi dunia sains sekarang bagaimanapun kurang lebih rada terbuka sebenarnya pada berbagai kemungkinan logika itu. Nah, kemudian pertanyaannya adalah, masih adakah alasan-alasan tertentu bahwa sains diprioritaskan di antara banyak logika itu, di antara banyak pengetahuan itu? Ya, jadi dengan ini sebenarnya saya cuma mau bilang, orang seringkali bahkan baku hantam atas nama kebenaran ya, tapi kebenaran yang mana? Kita sudah lihat pada teori-teori pun nuansanya, makna kebenaran itu sudah macam-macam sekali. Benar dalam arti berguna, dalam arti retorik, dalam arti apa, dan bahkan juga dalam sikap orang juga udah berubah-ubah sebenarnya. Benar itu apa? Gitu. Nah, dengan segala relativitas, relasionalitas ini, orang suka bertanya, kalau gitu objektivitas dalam dunia ilmiah itu sebenarnya masih mungkin dan masuk akal nggak sih? Ya, itu problem. Objektivitas itu sebenarnya apa sekarang gitu kan ya? Jawaban saya begini selalu. Pada level filosofis, ontologis, atau bahkan juga epistemologis, memang sudah menjadi susah. Pada level itu. Pada level ontologis atau epistemologis, pendeknya filosofisnya, ya sudah banyak lah. Dari sejak Thomas Kuhn dan semua era postmodern ini membuat itu sulit. Objektivitas murni itu apa? Sebenarnya kita susah mengatakannya. Karena semuanya tafsiran, apalagi dari sudut hermeneutik tadi, sebenarnya juga tafsiran. Tapi, pada level operasional, pada level konkret, masih bisa. Objektivitas itu sekurang-kurangnya begini loh, objektif itu kalau terjadi kesepakatan intersubjektif, nah itu kan, itu lumayan objektif lah. Kita nggak tahu dari sononya persisnya apa, atom itu gelombang atau partikel, kita nggak tahu. Tapi kita sepakat, para ahli ini sepakat kan kurang lebih sementara ini bahwa itu memang tetap dualistik gitu. Ya udah, objektifnya itu aja dulu. Kesepakatan intersubjektif antar ahli, antar para ahli. Itu objektif dalam arti itu. Kesepakatan intersubjektif. Itu yang pertama ya, kalau pada tingkat operasional. Kalau pada tingkat operasional juga, tapi yang kedua adalah objektif bisa juga berarti kita tidak terlalu cepat memberikan pendapat pribadi, supaya memberi ruang pada apa yang muncul dari realitas gitu kan ya. Tidak terlalu cepat menyimpulkan, apalagi tidak terlalu emosional gitu kan ya. Subjektif istilahnya. Itu masih berlaku itu. Objektif dalam artian tidak terlalu cepat mengambil memberikan judgement subjektif. Saya kira itu tetap bisa. Itu kayak etos kerja yang masih penting.
Ya paling sebenarnya objektivitas dalam arti itu ya masih berlaku. Tapi objektivitas dalam arti filosofis bahwa somehow kita bisa sampai ke objektivitas murni, nothing but, katanya, oh ya enggak lah. Enggak. Yang kita harapkan paling-paling adalah bagi kita melihat realitas lebih luas lagi, lebih luas lagi, lebih luas lagi. Yang kita dapatkan kan disclosure demi disclosure. Ini istilah dari Heidegger. Disclosure demi disclosure, artinya ketersingkapan demi ketersingkapan terus. Bahwa ya makin tersingkap, makin sedikit lebih kita, yang tadinya kita nggak lihat, makin kita lihat, makin luas areal yang bisa kita lihat. Sebenarnya paling juga itu gitu loh. Dan itu bisa lewat sains, bisa lewat agama, bisa lewat feng shui, akupunktur, apa-apa. Semua juga bisa ikut membuat kita melihat unsur baru. Sebenarnya pada titik itu lebih arif loh zaman ini. Kalau dilihat dari sudut itu. Sebenarnya lebih arif. Cuman kalau orang butuhnya kepastian, ya memang lebih laknat gitu. ini hampir kiamat lah apa gitu ya. Semua tidak ada kepastian. Tapi kalau dilihat dari sudut wisdom, ini justru lebih wise. Lebih wise. Tapi memang sejarah peradaban Indonesia menunjukkan bahwa banyak pembunuhan massal, misalnya atas nama ideologi itu segala macam, basisnya tadi itu ya, karena memutlakkan kemenangan kelompok, bangsa, atau paham dalam agama Katolik juga, dalam Islam, dalam kapitalisme, komunisme. Gitu. Ya, betul. Sebenarnya orang kurang lebih juga kalau dari sudut ini, orang sebenarnya belajar dari itu. Maka orang suka kayak disebut Daniel Bell, ini zaman kelelahan ideologis ya. Artinya orang udah capek lah dengan segala iming-iming ideologi yang sok bener itu gitu kan. Nyatanya menghasilkan banyak sekali korban kok selama ini. Gitu. The end of ideology atau post ideology. Maka pada titik ini Karl Popper jadi menarik. Dia bilang, lihat selangkah demi selangkah aja. Jadi kita ngalamin apa? Yang membuat kita trauma negatif. Misalnya peperangan antar suku, antar kelompok, atas nama agama. Ya jangan gitu, udah gitu. Yang berikutnya, jangan perang lagi. Terus apa lagi? Kemiskinan. Ya bikin kita lebih kaya. Udah sepotong-sepotong gitu aja. Piecemeal gitu ya. Jadi daripada, inilah jalan ketiga, jalan keempat. Kalau untuk Popper kan open society ya, jadi piecemeal aja, selangkah demi selangkah. Apa yang kita tidak kehendaki kemarin, yang membuat kita menderita, benerin aja itu selangkah. Itu lebih menarik menurut saya, realistis gitu loh. Daripada kita berdebat mengenai kebenaran apalah semua, ya udah ya benerin bareng-bareng terus aja gitu.